hal yang perlu teman-teman kerjakan selain MK ini ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentang PTK, dan saya yakin teman-teman semua sudah melakukan itu ya, melakukan apa namanya PTK itu, karena teman-teman semua itu sudah lama itu menjadi satu kewajiban ya, kewajiban bagi seorang guru untuk melakukan PTK gitu. Dan ini semua tentunya perlu persiapan yang matang ya untuk teman-teman melakukan hal tersebut gitu. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan banyak, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semua bisa melakukan hal tersebut karena teman-teman sudah melakukan tugas-tugas itu ya, melakukan tugas-tugas yang telah diupload itu, ke dalam apa namanya, Damal ya, dalam Damal. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang problem ya. Problematika ketika teman-teman melakukan tindakan kelas, biasanya satu hal yang sering muncul dalam PTK itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita lakukan tetapi kita sedikit kesulitan di situ ya. Saya sempat membaca beberapa tugas-tugas teman-teman yang sudah diupload, walau saya tidak nilai tapi saya hanya membaca. Itu sepertinya teman-teman ada sedikit problem ketika mengidentifikasi masalah ya secara keseluruhan. Mengapa? Karena kita sering, atau sebagai tenaga pendidik sering kesulitan menentukan masalah utama yang relevan untuk diteliti. Tentunya ketika kita agak sulit menentukan masalah utama untuk diteliti, berarti sepertinya kita ini betul-betul sudah tahu bahwa di sini ada problem, tetapi problem mana yang harus diperbaiki itu ya, dan kita itu sulit fokus. Makanya dalam sebuah penelitian itu biasanya kalau misal tentang efektivitas, misal metode belajar apa dalam meningkatkan apa, ini fokusnya di mana. Jadi kalau di penelitian kualitatif ya ada fokus dan subfokus itu ya. Jadi fokus penelitian kita itu pada arah mana? Kalau peningkatan kelas ya berarti kita harus fokus ke peningkatan prestasi, ya berarti ke peningkatan prestasi. Kalau strategi belajar ya kita fokus tentunya fokus utamanya di peningkatan strategi belajar ya. Gitu. Contoh kecil itu seperti guru merasa siswa itu tidak termotivasi, tetapi tidak mengetahui penyebab spesifiknya ini, gitu ya. Maka seperti metode pembelajaran yang kurang menarik dan suasana kelas yang tidak kondusif, apakah ini menjadi penyebab utama ataukah ada masalah lain, gitu ya? Ada masalah lain. Ini yang apa namanya? Yang menjadi satu problem bagi kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru gitu. Tetapi ketika kita memiliki problem itu,
solusi seperti apa sih, gitu ya. Solusi seperti apa yang perlu kita lakukan. Maka kita bisa melakukan satu sharing informasi atau diskusi dengan sesama guru, dan gunakanlah hasil observasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi spesifikasi masalah yang dihadapi oleh kita. Ini, jadi ini yang sering kali kita menghadapi problematika ketika kita mengidentifikasi masalah. Itu di PTK itu problem-problemnya semacam itu ketika saya melihat tugas yang diupload, ya, tugas yang diupload. Yang kedua itu problem yang serius adalah merumuskan atau rumusan masalah yang tidak jelas. Itu. Jadi rumusan masalah yang terlalu luas atau tidak spesifik membuat PTK itu sulit diarahkan. Maka ketika dalam merumuskan satu masalah itu kita harus betul-betul jelas, gitu ya. Seperti bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Itu. Jadi ini terlalu umum, tidak fokus pada penyebab atau aspek tertentu yang menyebabkan terjadinya peningkatan hasil belajar. Padahal PTK itu kan harus fokus, harus spesifik, ya. Itu. Tetapi di rumusan masalahnya itu masih terlalu umum, itu ya, masih terlalu umum. Ini tentunya perlu teman-teman pahami secara general, ya, tentang PTK. Nah, solusinya ketika kita membuat rumusan masalah yang fokus pada aspek tertentu, tentunya kita harus masuk kepada metode atau media atau keterampilan tertentu, ya. Itu sudah fokus sehingga nanti treatmentnya juga akan spesifik, ya. Contoh, bagaimana penggunaan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran misal manasik haji, atau pada pelajaran IPA, ya, atau pada pelajaran pada tema manasik haji, ya, langsung ditentukan pada temanya. Itu. Tapi dengan cukup spesifik, misal bagaimana penggunaan media visual, berarti ini ke media visualnya, ya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada misal mata pelajaran yang IPA atau bahasa Indonesia atau matematik atau apa. Kalau mau lebih spesifik lagi, ya, kita tentukan tema sub pokok bahasan. Tetapi kalau sub pokok bahasan ditentukan, itu biasanya akan dikritik sama penguji ataupun yang lain, karena cukup dengan menggunakan mata pelajaran. Nanti temanya itu bisa dijelaskan pada batasan masalah, itu ya. Batasan masalah itu. Jadi di batasan-batasan itu kita jelaskan, kita akan menggunakan media ini pada topik ini, mata pelajaran ini, atau pada bab ini. Itu jadi peneliti harus bisa membatasi sehingga kalau ditanya, walaupun di rumusan masalah itu langsung pada mata pelajaran IPA, tetapi di situ dapat dijelaskan, itu ya, dapat menjelaskan di bab 1 bahwa yang dibahas adalah pokok bahasan ini pada mata pelajaran ini. Jika tidak dicantumkan di judul, karena biasanya akan dikritik judulnya terlalu banyak, gitu ya. Ini judulnya terlalu banyak kalimatnya, maka harus dikurangi. Yang harus dikurangi adalah topiknya, langsung pada mata pelajaran. Tetapi strateginya berarti di bab 1 harus cantumin bahwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah topik ini, gitu ya, atau sub
bahasan atau pada bab berapa itu ya, pada mata pelajaran IPA atau bahasa atau matematik atau agama. Nah, problem yang ketiga biasanya selain rumusan masalah itu adalah keterbatasan waktu. Ini bahwa PTK itu sebenarnya membutuhkan waktu untuk perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi gitu ya. Seperti dijelaskan di awal ada 4 ciri itu. Nah, guru yang memiliki jadwal padat seringkali kesulitan untuk menyelesaikan siklus dalam PTK. Ini problem-problem setelah saya amati ya, gitu ya, sehingga hasilnya tidak fokus pada PTK. Contohnya, guru tidak sempat melakukan analisa data hasil belajar karena harus menyiapkan materi pelajaran berikutnya. Jadi ada yang di submit teman-teman, ada di upload teman-teman itu memang analisa data hasil belajarnya itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi harusnya sih ada di PTK ya. Ya tadi problemnya karena guru memiliki jadwal yang padat ya. Dan dia harus melakukan PTK lagi. Ini sebenarnya satu problem yang bisa ditata dengan memanage waktu ya, dengan memanage waktu. Lalu ketika kita memiliki problem itu, masalah waktu, apa sih solusinya yang harus kita tawarkan? Ya solusinya yakni rencanakan tindakan dalam lingkup kecil yang lebih realistis dalam diri kita atau ketika kita mengajar di kelas tersebut ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan atau ruang lingkup yang besar sehingga itu menyebabkan tidak realistis ketika kita bekerja. Kita sibuk tapi pinginnya lebih besar pokok bahasannya. Jadi lebih baik dispesifikasikan itu ya, spesifikasikan, dibatasi realistis mungkin ya, sehingga treatmentnya itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah untuk mendapatkan problematika sesungguhnya dan nanti akan mencari solusi yang sesungguhnya. Nah, ada juga hal lain yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari solusi gitu ya, yakni berbagi tugas dengan kolega atau dengan teman sejawat gitu ya. Berbagi tugas dengan teman sejawat ketika melakukan PTK itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya, seperti itu ya, minta bantuan untuk observasi atau memberikan pengamatan ketika mengajar. Ini sangat penting sekali fungsi dari kolega. Maka observer dalam PTK itu ketika melaksanakan PTK itu teman sejawat itu sangat penting gitu ya. Lalu observer itu bisa dari teman sejawat, bisa dari kepala sekolah, atau bisa dari guru yang lebih senior itu ya, lebih senior. Ini. Jadi ini problem-problem yang dihadapi ketika kita melakukan PTK dan ketika saya melihat beberapa tugas-tugas yang dikerjakan oleh teman-teman itu ya, oleh teman-teman. Lalu ada juga problem yang lebih serius tentang pemahaman metodologi itu ya. Ini pemahaman metodologi ini agak serius ya, karena tidak semua guru memahami konsep dasar PTK itu. Tetapi ketika saya lihat dari hasil-hasil kerjaan teman-teman semua itu, saya lihat itu konsep-konsep PTK sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak detail, itu masih secara umum, sehingga konsep dasar PTK yang betul-betul spesifik itu belum terrealisir ya dalam tulisan tersebut itu.
Jadi seperti siklus tindakan, pengumpulan data, dan analisa itu. Jadi di bab 3 biasanya ada perencanaan pelaksanaan PTK ya. Jadi nanti siklus tindakannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, analisanya seperti apa. Itu ada beberapa uploadan teman-teman itu tidak mencantumkan itu. Berarti ketika tidak mencantumkan, apakah belum paham ataukah ada hal lain itu ya. Ini. Jadi ini sangat penting ya, sangat penting sekali ketika kita mau memahami PTK. Jadi dalam hal ini sebenarnya guru bisa menyelesaikan satu tindakan tanpa melakukan refleksi langsung dan menyimpulkan hasil penelitian. Ini karena sedikit belum memahami tentang PTK. Solusinya ketika kita mendapatkan problematika semacam itu, baik dari teman ataupun dari kita sendiri, tentunya harus ada pelatihan khusus tentang metodologi PTK ya, untuk memahami gitu ya. PTK ini mixed method atau kuantitatif gitu ya, atau kualitatif, sehingga kita paham betul itu ya tentang PTK. Sebenarnya guru bisa menggunakan panduan atau template yang dapat membantu kita bisa memahami proses dalam